Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Hunting Games yang dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang tukang kayu yang dianggap remeh, namun ternyata dia adalah mantan pasukan khusus paling berbahaya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah pesawat yang baru lepas landas dari bandara. Di dalam pesawat tersebut kita akan diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Howell, yang kala itu sedang mengincar seorang perampok. Diberitahu kalau perampok tersebut baru saja mencuri uang yang sangat banyak lalu masuk ke dalam pesawat itu. Akibat hal tersebutlah Howell sampai mengejar si perampok ke dalam pesawat ini berharap bisa menangkapnya. Di suatu kesempatan Howell dapat menembak si perampok, namun di waktu yang sama si perampok pun berhasil terjun bebas ke bawah. Agent Howell. Keesokan harinya adegan berpindah ke seorang pria penebang kayu yang ternyata bernama Will. Meskipun hanya menjadi tukang penebang kayu, namun terlihat Will sangat mencintai pekerjaannya itu. Diberitahu kalau dulunya Will ini adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sering bolak-balik perang di Afghanistan. Namun ia memilih untuk pensiun dini karena Will sudah ingin hidup tenang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Will mendatangi rekannya yang juga merupakan seorang penebang kayu. Rekannya ini bernama Billy Ross dan ia bertanya apakah besok Will akan pergi berburu. Will pun menjawab ya karena besok adalah hari pembukaan berburu di musim gugur. Selanjutnya Billy Ross mengajak Will pergi ke bar nanti malam untuk menghilangkan penat mereka sambil membahas kemana mereka akan pergi berburu. What's the difference? All the hours we work here, it's the only damn thing I have to look forward to. Yes, Billy. And you remember where? See you soon, Will. Okay. Singkatnya, malam hari pun tiba. Terlihat Will dan Billy Ross yang bertemu di sebuah bar sesuai dengan rencana mereka tadi siang. Di sini Billy Ross mengatakan kalau dirinya akan berburu ke hutan selatan dan apakah Will akan ikut dengannya. Will menjawab kalau dirinya bosan pergi ke selatan dan ingin mencoba pergi ke hutan sebelah utara. I appreciate it. I do. I'm always here to talk to, Will. Setelah mengobrol panjang, akhirnya Will tetap memutuskan pergi ke hutan utara sementara Billy Ross ke hutan selatan. Kemudian Billy Ross pamit pulang duluan untuk mempersiapkan pemburuannya besok. So I figured I'd give it a bid. I'm gonna hit the ladies' room. Be back in a minute. Adegan beralih ke seorang tentara bayaran bernama Black yang kala itu sedang dihubungi oleh seorang bos mafia menggunakan video call. Di sini si bos mafia mengatakan kalau anak buahnya baru saja merampok uang, namun sampai sekarang anak buahnya tidak ada kabar dan tak kunjung kembali. Untuk itu si bos mafia ingin menyewa Black dalam mencari anak buahnya tersebut karena ia yakin si anak buah telah tewas di tengah hutan akibat terjun bebas dari atas pesawat. Diberitahu kalau anak buah si bos mafia yang dimaksud tak lain adalah orang yang kemarin lompat dari atas pesawat kargo. George Carlin is funny. Stop. Mendengar hal itu, Black mengatakan kalau dirinya bersedia mencari anak buah si bos mafia asalkan uangnya nanti dibagi dua. Tak ada pilihan lain, akhirnya si bos mafia setuju dengan permintaan Black. Asalkan Black mau mencarinya mulai malam ini juga. Sebab besok adalah hari berburu sehingga pasti banyak warga yang pergi ke tengah hutan. Black menjawab jika si bos mafia tidak usah khawatir sebab dirinya pasti akan menyelesaikan misi tersebut. We're gonna use the whole hunting thing as cover. Beberapa jam kemudian saat Will keluar dari dalam bar, ia malah tak sengaja bertemu dengan Black yang baru akan masuk ke dalam bar. Ternyata Black mengenali Will yang pernah satu tim saat masih menjadi pasukan khusus dulu. Di sini Will dan Black sempat berbincang mengenai masa lalunya dan hari pembukaan berburu di musim gugur besok. Lalu Will yang jarang membeli rokok seperti saya, ia pun sempat meminta sebatang dulu kepada Black. Thanks for the smoke.
Keesokan paginya setelah subuh terlihat Will yang berangkat seorang diri ke hutan utara untuk berburu. Will sengaja berangkat lebih pagi untuk menikmati suasana alam dulu. Setibanya di dekat hutan utara, Will segera mempersiapkan kayu bakar karena Will berencana akan memasak selai daging untuk sarapan. Di sisi lain, seorang penjaga hutan selatan hendak membuka gerbang, namun bersamaan dengan itu ia dihampiri oleh Black dan beberapa rekannya. Di sini si penjaga hutan bertanya kenapa Black tidak berpakaian seperti seorang yang akan berburu. Black menjawab kalau ia dan rekan-rekannya hanya ingin tampil beda. Kemudian Black mengeluarkan pistol dan tanpa ragu menghabisi si penjaga hutan tersebut. I'm gonna need you to open up that gate. Adegan berpindah ke sheriff setempat yang saat itu didatangi oleh Howell. Kita tahu Howell adalah agen FBI yang kemarin mengincar si perampok di dalam pesawat kargo. Di sini Howell bercerita kepada si sheriff kalau kemarin malam ia sempat menembak seorang perampok bank yang menyelinap di pesawat kargo. Howell yakin si perampok tersebut pasti terluka parah atau tewas saat dia terjun dari pesawat. Oleh sebab itu Howell meminta sheriff agar melaporkan kepadanya apabila ada warga yang menemukan uang atau mayat di sekitar hutan. Mengingat pada hari ini adalah hari pembukaan berburu di musim gugur. Mendengar hal itu, si sheriff pun siap membantu dan ia akan segera mengabari Howell apabila mendengar informasi tersebut. How can I help you, Agent Howell? Not a trace. A lot of woods out there. Siang harinya memperlihatkan Will yang tengah mencari hewan buruan di hutan utara. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya Will menemukan rusa yang sangat besar dan ia pun segera membidik rusa tersebut. Namun belum sempat menembak, fokus Will teralihkan dengan beberapa lembar uang yang berceceran. Hingga pada akhirnya Will menemukan si perampok yang telah koit berikut dengan semua uang hasil rampokannya. Tentu saja Will begitu kaget dengan hasil temuannya tersebut. Dan Will memutuskan untuk segera membawa uang itu keluar dari hutan. Singkatnya, Will sudah sampai ke pinggir hutan untuk mengambil mobilnya yang memang disimpan di sana. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Will kedatangan Black dan beberapa rekannya yang sempat melihat Will menghitung uang. Di sini Black langsung meminta Will untuk menyerahkan uang tersebut sekarang juga. Namun Will menolak sebab Will tahu kalau uang itu bukan milik Black dan ia berencana akan menyerahkan ke kantor sheriff. Kemudian Black mengancam Will dengan mengatakan apabila Will tidak mau menurut, maka Black tidak akan segan-segan menghabisi Will. Tapi karena Will tetap tidak mau, Black pun langsung menyuruh anak buahnya menyerang Will hingga terjadilah baku tembak. Di suatu kesempatan Will melemparkan jerigen bensin lalu menembaknya sampai terjadi ledakan. Kemudian dengan segera Will pun kembali masuk ke dalam hutan. Setelah itu Black dihubungi oleh si bos mafia yang ingin menanyakan apakah Black sudah menemukan uangnya. Black menjawab kalau uang itu sudah diketemukan, namun sayang yang menemukannya adalah orang lain. Mendengar hal tersebut, si bos mafia langsung murka dan ia meminta Black untuk cepat kembali merebut uangnya. I need the money and no mistakes. Setelah itu Black menyuruh beberapa anak buahnya berpencar karena pada hari ini juga mereka harus mendapatkan uang tersebut termasuk menghabisi Will. We're going hunting today. 30 menit kemudian saat Will sedang beristirahat dan membaca peta, tiba-tiba ia diserang oleh Black. Setelah sempat baku tembak dengan Black, Will pun memutuskan untuk kabur lagi ke tempat lain. Kemudian saat Will sudah berlari cukup jauh, sayangnya ia bertemu kembali dengan anak buah Black hingga tembak-tembakan pun terjadi.
Sampai di suatu kesempatan Will berhasil menghabisi anak buah Black tersebut, namun di insiden baku tembak tadi ternyata Will terkena tembakan di bagian samping perut. Walaupun dalam keadaan terluka cukup parah, Will tetap memaksa pergi ke arah selatan karena Will tahu di hutan selatan ada rekannya yaitu Billy Rose. Hingga 1 jam setelah itu, Will pun akhirnya menemukan mobil Billy Rose, lalu tiba-tiba Will tak sadarkan diri akibat lukanya tersebut. Singkatnya, Will tersadar dan lukanya sudah diperban serta diobati oleh Billy Rose. Kemudian Billy Rose bertanya dari mana uang sebanyak itu Will dapatkan. Will menjawab kemungkinan uang itu adalah hasil rampokan dan Will menemukan uang tersebut di tengah hutan bersama 1 orang jasad. Sementara untuk luka di perut Will ia dapatkan dari para tentara bayaran yang juga mengincar uang ini. Setelah menjelaskan semuanya, Will balik bertanya apakah Billy Rose sudah meminta bantuan polisi. Billy Rose menjawab belum karena tadinya ia belum mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Lalu Billy Rose kembali bertanya mau Will bawa kemana semua uang tersebut. Will menjawab kalau ia ingin menyerahkan uang itu ke kantor sheriff. Kemudian Billy Rose menjelaskan kalau mereka berdua hanyalah seorang penebang pohon yang selalu hidup miskin. Untuk itu bagaimana apabila semua uangnya kita bawa kabur dan dibagi rata. Ditambah lagi Billy Rose tahu betul kalau sheriff dan jajarannya adalah polisi korup. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba ternyata itu adalah Black yang berhasil menghabisi Billy Rose, sementara Will sendiri untungnya mampu melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, Will tampak begitu kebingungan karena kelompok Black selalu saja menemukan keberadaannya. Lalu Will yang penasaran, ia pun membuka isi tas uang tersebut dan benar saja di dalamnya ada sebuah pelacak. Di sini Will pun mempunyai ide untuk menjebak kelompok Black menggunakan alat pelacak tersebut. Mula-mula Will membuat sebuah peledak dan ia masukkan ke dalam salah satu tasnya. Kemudian Will bergegas ke samping hutan untuk menaruh tas yang berisi peledak tersebut dan Will akan mengincar mereka dari atas bukit. Beberapa menit setelah itu, Black dan 1 anak buahnya yang tersisa akhirnya muncul. Di sini Black pun sedikit curiga dengan keadaan sekitar. Lalu ketika anak buah Black memeriksa tas yang tergeletak di situ, tiba-tiba dalam insiden ini 1 anak buah Black berhasil koit sementara Black sendiri terkena tembakan di bagian tangannya. Lalu Will yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ia pun turun dari bukit untuk menyerang Black dan mereka berdua kembali saling baku tembak. Sampai di suatu ketika mereka berdua kehabisan peluru hingga memutuskan untuk saling baku hantam. Sayangnya dalam baku hantam tersebut, Will yang perutnya terluka harus kalah menghadapi Black dan dengan segera Black merampas tas uangnya. Bersamaan dengan itu, para pemburu yang kebetulan melintas mencoba menghentikan mereka berdua hingga Black memutuskan untuk segera kabur. Sementara itu Will yang terluka cukup parah ditambah ia juga sudah kehilangan tas uangnya, tiba-tiba Will mengalami pingsan. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Black yang sudah sampai di pinggir hutan. Lalu bersamaan dengan itu Black dihampiri oleh 1 orang pemburu yang ingin bertanya apakah Black membutuhkan bantuan. Ketika Black hendak dipersilahkan masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ternyata Black dengan tega menghabisi pemburu tersebut padahal dia sudah menawari tumpangan. Lalu saat Black sudah ada di dalam mobil dan memeriksa tas uangnya, seketika Black dibuat ngamuk karena ternyata tas tersebut hanyalah berisi batu. Malam harinya Will yang sebelumnya pingsan sekarang sudah tersadar dan ia berada di sebuah klinik.
Ternyata di sana juga sudah ada Howell, si agen FBI yang siap menanyakan beberapa pertanyaan kepada Will. Lalu Howell bertanya siapa yang sebenarnya menyerang Will dan apakah Will berhasil membawa uangnya. Will menjawab kalau dirinya diserang oleh beberapa tentara bayaran yang menginginkan uang tersebut. Semua anak buahnya mampu dihabisi Will kecuali ketua mereka yaitu Black. Sementara untuk uang itu Will tidak berhasil membawanya dan sekarang mungkin sudah dibawa kabur. Tak lama suster yang merawat Will menyarankan kalau Will sebaiknya beristirahat dulu. Kemudian disusul oleh kedatangan si sheriff yang meyakinkan Howell kalau Will pasti tidak berbohong. Apalagi bukti itu diperkuat dengan beberapa pemburu yang membawa Will ke sini dan mereka semua tidak melihat Will membawa uangnya. I did. Setelah itu si sheriff mengajak Howell mengobrol di ruangan lain dan ia juga siap membuatkan kopi untuk Howell. Namun ketika si sheriff hendak mengambil air panas ruangan belakang klinik, tiba-tiba ia dihabisi oleh Black yang masih merasa dendam kepada Will. Sure. Sementara itu Howell juga melihat si suster yang sudah koit dan seketika ia menyadari kalau keadaan sedang tidak aman, lalu terjadilah baku tembak dengan Black. Hingga di suatu kesempatan Black mampu menumbangkan Howell menggunakan pisau. Di sini Black mengatakan kalau dirinya tidak perlu menembak Howell sebab Howell pasti akan tewas dalam waktu 20 menit karena limpahnya tertusuk. Kemudian Black masuk ke kamar Will dan tanpa ragu menembaknya. Tapi ternyata Will sudah berada di samping dan terjadilah baku hantam. Ketika Will sudah dijatuhkan oleh Black, tak sengaja Will menemukan pistol yang tergeletak di bawah hingga Will langsung menembakinya sampai pelurunya habis. Namun ternyata Black sudah memakai rompi anti peluru sehingga sekarang ia mempunyai kesempatan besar untuk balik menghabisi Will. Ketika hal itu akan terjadi, tiba-tiba ternyata dengan sisa tenaganya Howell mampu menumbangkan Black sampai benar-benar koit. Setelah itu dengan segera Will menyelamatkan agen Howell yang sudah terluka parah. Tiga bulan kemudian memperlihatkan Will yang sedang berziarah ke makam Billy Rose. Di sini Will meminta maaf karena seandainya waktu itu Will segera membawa Billy Rose pergi maka dia tidak mungkin koit. Lalu di waktu yang sama agen Howell datang karena sampai sekarang Howell masih curiga kalau Will sebenarnya menyembunyikan uang tersebut. Will menjawab apabila uang itu ada di tangannya mungkin saja Will sekarang tidak usah bekerja menjadi tukang kayu lagi yang gajinya tidak seberapa. Mendengar hal itu Howell mengatakan mungkin saja Will memang sengaja melakukan hal ini supaya Howell tidak mencurigai Will serta menangkapnya. Will mengatakan kalau dirinya memang takut kepada Howell, saat itu dirinya tidak akan pernah menyelamatkan Howell dan akan membiarkannya tewas. Pada akhirnya Howell percaya kepada Will lalu berterima kasih karena pernah menyelamatkannya. Lalu Will mengatakan kalau mulai besok atau lusa ia akan mencoba memulai kehidupan baru dengan menetap ke daerah Burujul Kulon. Mengetahui hal itu Howell pun mendukung keputusan Will karena memulai hidup baru bukan keputusan yang salah. I think now's a good time for change. On the surface, yes you do. Keesokan harinya Will pergi ke hutan sendiri untuk mencari sesuatu. Ternyata Will mencari uang yang sebelumnya memang telah ia sembunyikan di bawah pepohonan. Terlihat uang itu berjumlah sangatlah banyak. Sehingga mulai sekarang Will tidak harus bekerja menjadi tukang kayu lagi dan bisa pergi kemanapun yang Will inginkan. Tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah sering-seringlah mendaki gunung atau main ke hutan. Karena siapa tahu di sana ada pesawat jatuh lalu meninggalkan uang sangat banyak seperti di film ini. Namun tentu saja itu semua hanyalah bercanda dan tidak usah didengarkan.
Terima kasih buat semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.